Halo, apa kabar sedulur koi dimanapun teman-teman berada. Siang hari ini saya mau mereview harga-harga ikan di Mas Ipandi Koi Farm. Yang kemarin saya liput di kolam pembesarannya pada saat seleksi. Tapi saya sedang menunggu beliau datang. Ini sampai jam berapa saya juga nggak tahu. Nanti saya akan mereview kolamnya, mereview harga-harga ikan di sini. Nih, di sini juga ada indukan, induk-indukannya. Ini ada soa, ada goromo, ada juga platinum, kinrin, karasi, sama susui. Jadi saya akan menanyakan terkait dengan apakah indukan di sini dijual dan size berapa, mulai berapa sampai berapa. Jadi ikuti terus video dari channel Iwake Koi Fish. Nah ini teman-teman, saya mau menanyakan, di sini ada penunggunya nih. Jadi Mas, saya mau tanya. Ini Mas ini sebagai apa di sini? Juri. Cut. Ini guys, orangnya udah datang. Halo. Halo. Oke sahabat, sekarang ini pemilik dari kolamnya sudah datang. Jadi saya akan menanyakan langsung ke pemilik dari kolam ini. Ini dia bersama Mas. Siapa Mas namanya Mas? Mas Ipandi. Ipandi, Om Ipandi. Nah di sini Om, saya mau tanya ikannya ini ukurannya mulai berapa sampai berapa Mas yang ada di sini? Ukuran paling kecil 13 cm sampai 60 cm. 60 berarti 50 ada ya di sini yang 50 cm. Ada. Terus menanyakan ini di sini ada impor apa lokal semua Mas? Campur, ada lokal, ada sebagian juga impor. Cuman yang impor cuman ada beberapa ekor, cuman 5 ekor. Di sini indukannya ada yang dijual nggak Mas? Ya kalau buat penghobi, kalau seandainya ada yang minat ya kita jual. Kalau harganya cocok ya kita jual. Tinggal persetujuannya aja kayak gimana. Tinggal harga yang cocok, bisa angkut teman-teman di rumah. Nah jadi sekarang saya akan review ikan-ikan yang kecilnya teman-teman. Oke, kita langsung lihat ke tempat display kolam kecil. Ini Om, saya mau tanya, ini di sini ada jenis apa aja? Di kolam ini ada jenis mix ya, ada Kiko, Kohaku, Benigoy, Beko, dan Sanke. Size-nya mulai berapa sampai berapa? Ini ukuran mulai dari 25 sampai 30 BU. Nah untuk harganya nih, barangkali teman-teman ingin membeli nih dari luar kota, pastinya bisa dong kirim ke luar kota ya? Bisa tuh. Jadi untuk luar kota harganya minimal berapa, pembelian berapa, apa ecer juga bisa menerima, apa gimana Mas? Apa harus borongan semua? Eceran, paket ataupun borongan kita siap melayani dengan senang hati. Setidaknya kalau kirim luar daerah atau luar kabupaten minimal satu paket itu 10 ekor. Oke, untuk harganya nih Mas, kalau ecer, kalau harga ecer ukuran 25 sampai 30 BU saya jual per ekornya itu 80.000 bebas pilih. 80.000 untuk harga ecer. Harga ecer 80.000 teman-teman. Ini di kolam yang kedua ya. Itu satu kan kolam indukan, ini ya kolam yang kedua. Size berapa Mas tadi yang? 25 sampai 30 BU. 25 sampai 30 BU. Nah, next sekarang saya lanjut untuk review harga ikan yang ini. Oke Mas, nih di sini ada jenis apa aja Mas? Di sini juga ukuran sama jenisnya sama. Jenis Sanke, dominan Kohaku, campur sama Kiko, dan ada penjinak juga.
Oke, nah untuk harganya Mas, ini di sini juga bisa eceran, paketan sama borongan juga bisa ya Mas ya? Iya bisa, semuanya Nah, bisa. bisa semua. Jadi untuk harganya Mas di sini itu kan 80.000. Nah, yang di kolam yang ketiga ini berapa harganya Mas? Kalau untuk harga ecer ukuran 22 sampai 25 cm, saya jual ecer per ekornya tuh kena 70.000. Kalau per paket atau borongan pasti beda harga lah. Tuh, bisa teman-teman yang mau minat nih, di sini nanti saya akan cantumkan nomor WA adminnya ya. Bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi video ini. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk kirim-kirim ke luar kota, silakan untuk menghubungi admin dari Mas Ipandi Koi Farm. Oke, sekarang di sini Mas, sebelah sini ada ikan apa Mas? Di sebelah sini ada. Nah, di sini ada ikan apa aja Mas? Di sini ada ikan sensiran atau sortiran. Ini sortiran yang kemarin ya Mas ya? Iya. Ya, yang kemarin sama saya teman-teman ini. Jadi kemarin belum sempat di video terkait dengan selesainya seperti apa dan kondisi ikannya, jenisnya apa aja, terus kualitasnya bagaimana. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ada sensiran yang kemarin atau sortiran yang kemarin nih Mas. Ini ukurannya berapa aja Mas? Ini ukuran rata-rata 13 sampai 15, kebanyakan yang 13 cm. Ini siro semua Sudah ya? semua. Tapi nggak kelihatan Mas, bisa diangkat ya Mas? Bisa. Ya? Bentar, Mas. Saya ambilin nih serokannya. Bisa teman-teman lihat nih. Ini sensiran yang kemarin. Coba Mas dilihat. Sini bisa mendekat kameranya. Bisa dilihat. Masih gremeng-gremeng. Tuh, sini. Kameranya sini. Nih, ini yang disebut sensiran tapi masih bagus teman-teman. Tuh. Bagus. Ini size berapa tadi? 13 sampai 15 paling gede. 13 15. Ini kalau dijual, Mas. Kalau saya jual harga ecernya tuh cuman 10 Kak. 10.000 saja, ini kualitas begini masa 10.000 murah ini. Tuh. Nih bagus nih tuh. Oke Mas, lanjut. Oke Om. Om apa Mas ya? Tadi Mas, sekarang Om. Apa aja boleh. Apa aja Yang boleh. penting jangan panggil Mbak. Iya. Oke. Nah, ini Mas. Mas aja deh ya, biar enakan. Kalau Om kan udah tua nih. Mas kan belum punya anak. jadi Mas aja. Nah, ini Mas, ini kan ikan bagus-bagus nih. Menurut Mas Ipandi, ini masuk ke grade apa nih Mas? Ini termasuknya campur Mas. Campurnya dibilang campur, ada grade A, ada grade B, tapi kebanyakan dominan grade A. Grade A tuh, grade A harganya cuma 80.000. Nah, untuk produknya ini Mas, ini produk dari mana? Apakah ini budidaya sendiri apa ikan dari mana? Alhamdulillah, semua ikan yang ada di sini saya hasil jeripaya budidaya sendiri dan pembesaran sendiri. Oke, berarti di sini di Indramayu ya, khususnya di Indramayu juga ada pembudidaya. Kualitasnya itu benar-benar sama atau mendekati dengan kualitas ikan dari teman-teman kita dari Blitar. Jadi untuk pembudidaya di Indramayu harus apa ya? Harus semangat, harus bisa mencontoh dari jeripayahnya Mas Ipandi seperti itu. Mas Ipandi, di sini kan kolam display nih. Ini ukuran kolamnya berapa Mas? Ini ukuran kolam semuanya sama, ukuran 2 kali 3 60 meter. 60 meter. Nah, ini chambernya ada berapa chamber? Ada per kolam ada 3 sekat atau 3 petak chamber. Berarti chamber segini bisa maksimal ya Mas ya? Bisa maksimal tergantung pemipaan sama isi chambernya Mas. Sederhana tapi yang penting nyaman dan sehat buat ikan. Ikannya juga tuh bisa teman-teman lihat. Nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah yang mewah-mewah, sederhana. Yang penting airnya sehat dan steril. Ini pakai pompa yang berapa liter Mas? Saya pakai pompa Yamano yang 9.000 liter per jam. 9.000 liter per jam. Oke, berarti
Ini ikannya aman di sini ya Mas? Aman. Nggak pakai lampu UV enggak? Enggak. Cuman pakai aerator doang. Aerator. Ini fungsinya aerator apa Mas yang ada di sini? Saya penasaran nih. Kalau fungsi aerator itu kalau menurut saya cuman ada dua fungsi. Yang pertama buat mengasih udara atau mengasih oksigen buat bakteri-bakteri baik yang ada di bagian filter biologis. Sama buat menghilangkan nyamuk gitu. Berarti di sini kan ada chamber mekanis nih Mas. Isinya dari bawah sampai atas ini apa Mas? Dari chamber pertama saya isi full jaring semua. Jaring semua. Nah, sedangkan yang kedua untuk biologis nih Mas. Saya chamber kedua atau filter biologis saya kasih karang jahe, batu apung, sama oyster. Ini posisi oyster sama karang jahenya di bawah apa di mana? Di bawah ya? Paling bawah itu oyster, terus tambah karang jahe. Yang paling atas itu batu apung atau batu gombong. Tuh, teman-teman mencontoh atau menirukan apabila teman-teman di rumah ikannya sering sakit atau sering mati, gampang sakit lah intinya seperti itu. Oke. Di sini apakah udah panen apa belum Mas? Ini saya angkat baru panen, ibaratnya cuman baru angkat satu kolam atau satu pembesaran. Yang masih ada sisa yang belum dipanen itu masih ada sekitaran 2 kolam lagi, cuman ukurannya masih kecil, masih di bawah 20 sentian. Belum siap jual ya berarti ya? Ya masih belum siap jual. Masih dibesarkan lagi dan mencari harga terbaik teman-teman. Jadi nanti harganya nunggu ikan besar dulu. Terkait untuk harganya nanti mengikuti ukuran sama kualitasnya masing-masing. Oke. Mas Ipandi, saya mau tanya nih, suka dukanya bermain di ikan koi itu apa Mas? Sukanya dulu deh, dukanya dulu ya. Kalau masalah duka, terutama yang namanya kematian itu pasti semua orang juga tidak menyukai ya. Faktor kematian itu yang kendala pertama dalam kita memelihara atau penghobi koi. Yang paling kita dukai itu ya ikannya mati, ikannya sakit, terus kadang satu kolam mati semua. Berarti semua itu sudah pernah dialami Mas Ipandi selama memelihara atau membudidayakan ikan koi ya? Bener. Nah, untuk sukanya Mas? Ya sukanya karena diawali dari senang atau karena suka sama koi, terus di budidaya bisa menghasilkan uang dan bisa
buat nyenengin hati dan pikiran kalau lihat koi ngasih makan gitu. Tuh, seperti itu. Oke Mas, selanjutnya saya mau menanyakan, Mas ini kan pembesarannya di kolam tanah atau kolam sawah ya Mas ya? Iya. Nah untuk pernah nggak sih mengalami di kolam tanah itu kendalanya seperti apa aja pembesarannya? Kendala terkait dengan kesehatan ikan atau bagaimana gitu? Kalau masalah kendala pembesaran di kolam tanah, kendalanya itu cuma pas waktu cuaca musim hujan atau musim semi. Karena yang dikhawatirkan ibaratnya kalau musim hujan itu terkadang ikan sehat langsung sakit, langsung mati. Dan saya ibaratnya udah lama terjun di koi pun belum memahami apa penyebab dari gejala ikan langsung mati di kolam tanah kalau musim hujan. Karena nggak kelihatan ya Mas Nggak ya? kelihatan. Kan airnya keruh tuh, Keruh. jadi nggak tahu dengan kondisi ikannya apakah ikannya terkena penyakit atau enggaknya kan nggak ada yang tahu. Iya, Karena iya, kolam iya. pembesar kan gede, beda sama di kolam beton atau di bak-bak beton kan kelihatan atau keciri kan sama ikan-ikan yang sakit, bisa kita pisah atau kita karantina. Tapi kalau kendala di kolam pembesaran ya kendalanya di cuma musim semi atau musim hujan yang dikhawatirkan. Untuk terkait perawatannya Mas, kalau di kolam tanah nih Mas, di kolam tanah kan kalau hujan tuh terkadang ikan pada mati nih, atau satu atau dua ikan. Nah untuk perawatannya untuk di kolam tanah itu seperti apa aja Mas? Mungkin saya dripping air yang udah lama di kolam kita buang separoh, terus kita masukkan lagi air yang baru, sama jangan terlalu sering kita kasih pakan kalau musim hujan, karena itu akan mengakibatkan ikan sakit atau insangnya terluka kalau dipaksain untuk makan kalau di cuaca musim hujan. Lebih baik kalau musim hujan ibaratnya sekali, biasanya 2 kali sampai 3 kali, minimal sehari 1 kali aja udah cukup kalau musim hujan. Berarti itu satu kali itu untuk pagi, sore, siang Mas? Ya di perkiraan jam 10-an pagi lah, jam 10 pagi. Jangan terlalu pagi-pagi banget, jangan terlalu siang-siang banget. Oke. Ini Mas ini udah lama terjun ke dunia perkoian ya Mas. Ini mulai bergelut atau menyenangi atau menyukai ya, bisa dibilang begitu. Ini sejak tahun berapa Mas? Saya awal suka sama koi di 2015 saya melihara, dan 2016 saya terjun di semua jenis ikan, saya jual belikan atau kita jualan di semua jenis ikan. Nah pas saya gelutin atau saya dalemi, ternyata yang lebih menguntungkan atau menurut saya lebih menghasilkan ternyata terjunnya tuh di bidang jenis ikan hias atau koi. Yang kita sukai itu cuman jenis ikan koi yang bisa saya lanjutkan atau dijual sampai sekarang. Yang lainnya kita stop. Oke. Nah selanjutnya ini kan Mas ada kolam sawah itu posisinya ada di sawah. Iya kan. Nah untuk dulunya itu apakah memang dari dulu itu kolam lumpur, apakah memang sawah Mas? Kan kebanyakan di Indramayu itu kebanyakan petani sawah nih, padi gitu, semacam seperti itu. Nah sedangkan Mas sendiri itu kondisi tanahnya itu apa dulunya Mas? Ya awal mulanya sih emang tanah sawah semua, cuman karena waktu sebelum saya budidaya atau pembesaran ikan koi itu kolam pembesaran itu udah ada dibuat buat ikan konsumsi atau ikan lele. Cuman karena ikan konsumsinya dihentikan atau berhenti, saya ganti buat pembesaran ikan koi. Nah oke. Nah itu kan tadinya kan ikan konsumsi semacam lele ya. Nah untuk masalah omset itu besaran ikan konsumsi apakah ikan koi Mas? Kalau menurut pribadi saya sendiri, kalau masalah ngomongin omset lebih jauh dibandingkan ikan konsumsi dibandingkan ikan koi. Karena bandingannya gini, ikan konsumsi 1 kilo
kurang lebih per kilonya tuh dihargai 15.000. Iya, 15.000 sampai 25.000 lah ya. Sedangkan ikan koi yang ukurannya kecil, kalau kualitasnya bagus, harganya udah tahu sendiri lah. Oke. Berarti memang mahalan ikan koi ya daripada ikan konsumsi. Seperti itu. Nah, untuk kolam tanahnya nih Mas, ada nggak sih yang dulunya itu sawah terus dibuat menjadi kolam untuk pembesaran ikan koi Mas? Ada satu petak yang dulunya sawah atau petakan kecil, yang sekarang itu saya buat kolam pendederan atau buat nener-nener yang ikan koi yang baru lahir gitu. Kalau pembesaran sih udah ada dari dulu, cuman kalau kolam buat pendederan cuma baru buat sekarang-sekarang. Oke, nah untuk di sini kan mayoritas petani sawah Mas, dengan luas sekian dan luas sekian untuk penghasilannya nih Mas, penghasilan apakah besaran luas sawah, apakah besaran dari penghasilan dari ikan koi Mas? Kalau menurut saya pribadi lebih besaran penghasilan ikan koi dari petakan sawah segitu. Oh, tuh seperti itu. Jadi buat teman-teman jadi bisa mengorbankan sawahnya untuk membuat kolam pembesaran dari ikan koi ya. Kalau bisa Mas ya. Ya, kalau bisa, karena kalau ibarat satu petak ukuran sawah di sini minimal pakainya kan bata. Iya. Kalau 100 bata kita menghasilkan padi satu musim, 100 bata kurang lebih cuma 1 ton padi. Tapi kalau pakai pembudidaya atau buat pembesaran koi kan minimal 3 kali sekali setahun, sedangkan panen padi cuma 2 kali dalam setahun. Nah, dari segi pemanenan aja udah beda 1 kali pemanenan. Sedangkan koi sekali panen ibarat kita pembesaran kurang lebih 200 ekor lah. 4 bulan 400 ekor atau 200 ekor siap jual. Minimal harga yang kita jual atau yang kita besarkan itu minimal yang punya kualitas. Untuk ukuran 4 bulan rata-rata kan ukuran 20-25. Sedangkan untuk harga kalau yang kualitas bagus, sama bandingkan padi yang satu musim cuma dapat 1 ton, ibarat padi cuma 5 juta per musim. Sedangkan koi untuk ukuran 20-25-200 ekor itu bisa lebih dari harga 5 juta. Iya, untuk ikan koi Mas, dari umur yang terkecil itu apakah bisa dijual apa belum bisa jual Mas? Kalau untuk koi paling kecil paling bisa dijual itu udah masuk sekisaran umur 14 sampai 15 hari. Kalau masih di bawah ukuran 14 sampai 15 hari saya belum berani jual, karena jangankan untuk dijual, dipindah tempat aja bisa faktor kematian. Seperti itu. Oke teman-teman, itu dulu ya bincang-bincang dari pemilik. Siapa Mas? Nama farmnya? Ipandi Koi Farm. Oke, untuk pemesanan bisa ada di deskripsi dari video ini teman-teman. Jadi silakan untuk yang mau pesan-pesan kirim luar kota, kami juga melayani pengiriman ke luar kota. Ini adminnya Mas. Mas. Mas kok Bang, itu dia admin dari Mas Ipandi Koi Farm. Oh ya Mas, saya nanya satu lagi nih Mas. Ini Mas ini bergerak di bidang perkoian itu sendiri apakah dengan teman Mas Iip? kalau masalah bergelut di dunia koi saya sama mertua. Jadi mertuanya enak guys. Kalau main pasti dikasih makan. Iya. Jadi silakan untuk berkunjung teman-teman di Indramayu yang pastinya tidak asing lagi dengan Mas Ipandi. Namanya farmnya Ipandi Koi Farm. Bisa teman-teman baca di apa namanya Mas? Banner. Oke, banner. Oke. Video. Oh ini Mas, satu lagi Mas. Apalagi? Ini kan ikannya sedikit ya Mas. Apakah masih di kolam pembesaran apa gimana Mas? Ya untuk kalau ikan sih di kolam pembesaran itu masih banyak. Masih banyak. Jadi sistem saya itu 1 kali angkat
taruh di kolam penjualan. Kalau udah sisa sedikit kita bisa ambil lagi atau panen lagi. Jadi sistemnya terus berputar seperti itu. Ngurangin kita ambil lagi, ngurangin ambil lagi. Jadi kalaupun banyak stok itu rawan apa gimana Mas? Takut ada kematian apa gimana? Kalau masalah rawan, menurut saya nggak ada yang namanya rawan kalau kita bisa merawat filtrasi atau bisa merawat air agar selalu sehat, pH-nya stabil. Insya Allah ikan koi walaupun padat posisi atau penduduknya, posisi ikan koinya per kolamnya banyak, nggak akan jadi masalah. Yang penting kita bisa merawat air dan filtrasi kolamnya dijaga. Seperti itu. Bisa mencontoh dari Mas Ipandi. Jadi sebelum kita memelihara ikan koi, kita pastikan dulu filter dan airnya itu sehat. Jadi kita harus memelihara air, bukan memelihara ikan koi ya Mas Ipandi. Nah, kalau melihara koi itu gampang, yang sulit itu melihara air. Seperti itu. Buat teman-teman yang masih pemula di ikan koi itu, kita siapkan dulu kolamnya terlebih dahulu, filterisasinya seperti apa agar nanti ikan yang teman-teman beli dari manapun itu bisa sehat ya. Oke teman-teman. Videonya sampai cukup di sini dulu. Gampang nanti disambung-sambung lagi Mas Ip ya. Siap. Nanti jangan sungkan-sungkan, jangan merasa kerepotan. Nanti saya akan meliput di kolam pembesaran, dan nanti kalau misalkan ada stok lagi, nanti saya akan pasti insya Allah saya datang ke sini lagi. Siap. Oke, sahabat ikan koi dimanapun teman-teman berada, terima kasih yang sudah menonton dari channel Iwake Koi Fish. Silahkan teman-teman yang baru mengetahui dan baru mengunjungi dari channel saya ini, silahkan untuk subscribe channel Iwake Koi Fish. Untuk ditunggu juga pesanan ikannya teman-teman, karena adminnya sudah menunggu di sini. Nah, tinggal menunggu chatting atau WhatsApp dari teman-teman di luar kota. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkoian.